Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rina Mardiati, dosen jurusan Teknik Elektro UIN Bandung. Ya, selanjutnya kita masuk ke pertemuan masih ketiga ya, tentang pemodelan sistem. Di mana subsistem yang akan kita subtopik yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang transformasi Laplace ya. Nah, sebelumnya kita review sedikit ya tentang istilah-istilah yang ada di sistem kendali yang kemarin sudah kita sering review. Kenapa saya sering mereview ini? Karena saya rasa memang konsep untuk istilah-istilah yang ada di sistem kendali ini ya untuk mahasiswa jurusan teknik elektro harus menguasai betul ya, jadi harus paham sehingga nanti ketika TA itu bisa benar-benar terkuasai konsepnya. Kalaupun ditanya nanti pada ujian sidang juga paham gitu ya, yang mana plannya, yang mana aktuatornya gitu ya, yang mana prosesnya ya. Jadi kalau kita lihat kembali ya, kita review kembali istilah-istilah yang ada di sistem kendali. Yang pertama misalnya ada ada plan ya. Plan itu adalah lebih ke objek fisik atau peralatan ya yang diatur yang akan kita kendalikan gitu ya, lebih ke objek fisiknya. Nah, proses ini adalah operasi yang dikendalikan. Proses ini tentunya ada di dalam plan tadi ya. Dan sistem adalah gabungan beberapa komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Lalu ada gangguan di sini atau noise ya. Nah, gangguan ini bisa dari internal, bisa dari eksternal ya. Itu adalah suatu sinyal internal atau eksternal yang mempunyai pengaruh tentunya yang akan merugikan output sistem ya. Output sistem. Nah, dan tentunya pasti gangguan ini harus kita kendalikan juga agar gangguan itu berkurang atau menghasilkan output yang tetap sesuai dengan tujuan kita di awal. Lalu ada input itu adalah output yang diinginkan atau desired output gitu ya. Biasanya ini juga dikenal desired output. Lalu ada error. Nah, error ini tentunya di sistem kendali tertutup ini adalah selisih antara input dan output gitu ya. Ini dibandingkan di junction itu ya, kata Ibu ya, di mana di sini ada input, lalu di sini ada hasil pengukuran ya. Ada sensor ya, di mana dia mengukur output ya. Output diukur masuk ke sini lalu dibandingkan dengan input dan akan menghasilkan error gitu ya. Lalu ada sinyal kontrol, ada sinyal aktuator gitu ya. Sinyal kontrol ini adalah sinyal yang berasal dari controller yang akan diumpankan biasanya ke aktuator. Ya. Nah, ini sekarang yang akan menjadi topik utama ya, bintang utama pada video kali ini adalah tentang model matematika ya. Dan tentunya saya sudah sampaikan bahwa memang model matematika ini sangat penting ya, bahwa rancangan dari sistem kendali sangat membutuhkan rumus model matematika dari sistem. Lalu kenapa sih harus model matematik ya? Ya agar kita dapat merancang dan menganalisis sistem kendali yang kita bangun. Kalau kita nggak punya model matematiknya, kita susah menganalisis sistemnya. Gitu ya. Misalnya kita ingin tahu bagaimana hubungan antara input dan output. Atau juga kita ingin tahu bagaimana memprediksi hasil outputnya ya dari sistem yang kita bangun, sehingga kita memang sangat membutuhkan apa itu yang namanya model matematik dari sistem kita. Ya, oke. Nah, dan sekarang kita akan mempelajari Nah, berikutnya ini adalah transformasi Laplace ya. Kita ingat kembali, transformasi Laplace itu adalah transformasi atau merubah ya, mentransformasikan sebuah fungsi dari domain waktu ya, ke domain frekuensi ya, dengan fungsi variabel kompleks S ya. Jadi persamaan umumnya dari fungsi Laplace, sebenarnya fungsi Laplace itu biasanya L-nya tandanya gini ya. Nah, gitu, Laplace dari Ft. Nah, gitu ya. Laplace dari Ft atau boleh juga langsung berarti dia berubah kan karena dia transformasi yang berubah dari fungsi waktu ke fungsi
frekuensi, ke domain frekuensi ya. Dimana ini integral 0 sampai ta hingga dari fungsi waktu tersebut dikali E pangkat min ST dt. Dimana ini batasnya dari 0 ya, sampai ta hingga. Sebenarnya ini awalnya dari min ta hingga sampai ta hingga. Cuman karena kita berbicara di sistem kendali yang mana kita akan mengevaluasi sistem tersebut atau sistem tersebut akan mulai dari 0, tidak mungkin dari minus, jadi kita integralnya dari 0 sampai ta hingga. Dengan kita ketahui bahwa S itu adalah bilangan kompleks ya, variabel kompleks ya, variabel kompleks. Ini ada nilai realnya dan ini ada nilai imajinernya. Dan jangan lupa J itu adalah akar min 1 ya. Oke, nah Ft adalah fungsi waktu T sehingga Ft sama dengan 0 untuk T kurang dari 0. Nah, karena fungsi waktu, maka dia bernilai 0 untuk T kurang dari 0 ya. Karena waktu itu mulai dari 0, nggak ada waktu minus 1 tuh nggak ada ya. Oke, dan S adalah variabel kompleks, L itu adalah simbol transformasi Laplace atau sebenarnya seperti ini ya, Laplace itu. Dan Fs adalah transformasi Laplace dari Ft. Jadi ketika si Ft ini sudah ditransformasikan ya oleh Laplace, maka dia bentuknya adalah Fs. Ya, ini adalah transformasi Laplace-nya. Laplace dari fungsi waktu sehingga dia berubah setelah ditransformasikan menjadi fungsi frekuensi. Nah, seperti itu. Ya, sekarang kita akan cerita sedikit tentang background ya. Background kenapa harus transformasi Laplace ini yang kita pakai gitu ya. Jadi kalau kita punya sinyal dalam waktu gitu ya, lalu kita umpan ke dalam sebuah sistem gitu ya, dan tentunya output dari si sistem ini setelah diproses itu adalah menggunakan operasi apa yang disebut namanya operasi konvolusi ya waktu dulu ya di sinyal sistem linear. Di mana memang operasi konvolusi ini ya cukup dihindari tentunya karena juga perhitungannya cukup panjang. Ya, perhitungan cukup panjang sehingga diproposlah ya sebuah metode untuk lebih menyederhanakan perhitungan di mana si sinyal dalam bentuk waktu ini, si xt ini ditransformasikan ya dengan Laplace transform ya masuk ke sini ya. Dilakukan transformasi Laplace, lalu dia keluar sinyal dalam frekuensi ya, lalu dihitung di sini ya, sehingga keluarlah output masih dalam bentuk domain frekuensi, di mana di sini perhitungannya tentu sangat sederhana ya, perhitungannya sederhana karena sudah dalam domain frekuensi. Nah, setelah berhasil diperoleh output dalam domain frekuensi, dilakukan inverse Laplace transform. Nah, jadi dibalikan kembali yang tadinya dari waktu ke frekuensi, lalu dari frekuensi dibalikan lagi ke domain waktu. Nah, jadi itulah sebenarnya motivasi atau background kenapa menggunakan fungsi transformasi Laplace ya, agar lebih memudahkan perhitungan ya.